Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1.a.6 wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, fasilitator kami yaitu Ibu Wahyu MPD, pengajar praktek kami Bapak Fahri MPD, dan saya sendiri Lisnan SPDSD. Adapun tujuan pembelajaran khusus, GKB dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lainnya. Ini dokumentasi wawancara Kepala SDN Cirebon 1 Kecamatan Ngampur Kabupaten Pasuruan yang bernama Ibu Nurul Jannah SAG, kepala sekolah saya sendiri. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mendokumentasikan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya. Ya, kebetulan saya mengajar di SDN Cirebon 1, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka wawancara ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas, ya, demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Nurul. Mari yuk kita kenalan dengan Ibu Kepala Sekolah saya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Agak kerasa dikit ya. Silakan dikenalkan dulu Ibu Kepala Sekolah saya. Ini Kepala Sekolah saya, dikenalkan sendiri aja. Nama saya Nurul Jannah, Kepala Sekolah SDN Cirebon 1, domisili di Wonokoyo Beji. Iya. Lahiran tahun 74. Sampai lengkap itu Pak ya. Iya. Tentunya tujuan saya wawancara ini salah satu tugas juga satu, ya kedua saya asuh pengalaman. Tentunya Ibu sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa saya gali, saya bisa mungkin ambil pengalaman tersebut untuk saya belajar. Posisi sekarang masih belajar di calon guru penggerak angkatan 7 Ibu ya, masih belum. Kebetulan ini sudah pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan pemimpin, seorang pemimpin, seperti itu Ibu. Tentu saja, bolehkah saya wawancara dulu ya? Saya tanya-tanya. Santai Pak, berbagi pengalaman. Tentu saja setiap pemimpin itu menghadapi dua permasalahan kadang-kadang timbul ya. Kadang itu bujukan moral ataupun dilema etika yang menjadi sebuah pemikiran. Tentunya dilema etika ya. Pasti Ibu pernah mengalami seperti itu ya. Kadang-kadang mengalami permasalahan itu benar melawan benar. Kadang itu membutuhkan sebuah pemikiran yang agak istilahnya itu tinggi, yang harus ditepat ya, seperti itu ya. Kemudian Ibu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral? Tentu saja kalau bujukan moral itu benar melawan salah, seperti itu ya. Kalau dilema etika kan benar melawan benar. Ini mengadang pusingkan kepala sebagai mungkin seperti itu. Benar apa betul? Ya, betul ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi itu? Di dalam mengambil keputusan dilema etika itu adalah sebuah situasi di mana keduanya itu
apa namanya, sering benar sama benar, dan dengan ketentuan dalam rangka mengambil keputusan itu harus bijak dan tepat. Nah, seperti itu. Ya. Dan itu tidak bisa langsung spontanitas kita mengambil sebuah keputusan. Di situ ada apa namanya itu, dianalisis dulu. Ya, kita menganalisis paradigmanya. Ya, bagaimana apakah ini masuk ke dilema etika atau bukan. Oh iya. Berarti mengidentifikasi dulu ya. Apakah itu kadang-kadang itu kayaknya itu dilema etika, ternyata bukan moral seperti itu. Ya. Tadi terlebih dahulu itu berarti saya garis bawahi mengidentifikasi terlebih dahulu dari paradigma dulu ya. Paradigma tersebut apakah paradigmanya masuk ya, masuk dilema etika atau bukan moral. Kalau bujukan moral, nah apa dipikir jelas ya, apa dipikir sedikit lagi. Itu sudah tepat, apa namanya, dalam mengambil keputusan kalau bujukan moral itu. Nggak usah dipikir berarti ya, karena salah melawan benar melawan salah seperti itu. Sudah ada aturannya. Iya, terus seperti itu ya. Kemudian ibu bagaimana menjalankan keputusan di sekolah Anda? Utamanya kasus-kasus dilema etika, bagaimana ibu menangani ya, mengambil sebuah keputusan kalau itu dinyatakan dilema etika menurut ibu? Kalau menurut saya, apakah itu permasalahan masuk dilema etika atau bujukan moral ya, yang panjenengan tanyakan tadi tentang bagaimana cara menyelesaikan. Masalah itu masuk dilema etika, bagaimana mengambil cara keputusannya. Kalau saya pribadi, saya harus menggali dulu apa permasalahannya, saya harus mengetahui permasalahannya itu bagaimana, kemudian saya harus mencari, bukan mencari ya namanya. Investigasi dulu ya. Iya, nanti saya harus ada sumber-sumber Sumber-sumber ya, itu kita juga harus tahu apakah itu, dan kita harus memberikan suatu keputusan itu yang nantinya menghasilkan keputusan yang positif, kondusif, dan kemudian yang nyaman bagi. Tentunya ibu dari saya garis bawahi, saya ulas kembali bahwasanya dalam langkah menjalankan keputusan tersebut menghadapi benar melawan benar, ibu terlebih dahulu mengidentifikasi dari segi-segi apa saja. Itu kan di mana dilema etika itu di dalamnya itu ada rasa, ada cinta, kemudian ada kesetiaan, ada itu nilai-nilai kebijakan, nilai masuk di dalamnya situ kan ya. Kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Di situ kadang-kadang itu yang menjadi dasar dilema etika itu muncul seperti itu. Iya. Kemudian langkah ibu bagaimana jika menghadapi seperti langkah-langkahnya apa yang ibu bisa terapkan mungkin untuk menangani langkah-langkah ketika ibu menghadapi sebuah dilema etika? Langkah-langkah yang harus saya ambil dalam masalah tersebut, dalam masalah mengambil keputusan dalam permasalahan dilema etika, saya harus yaitu tadi mengidentifikasi, kemudian menganalisis, kemudian mencarikan solusi bagaimana antara setiap saya nantinya mengambil keputusan itu tidak tidak salah dan tidak merugikan, tidak merugikan berbagai pihak gitu, mungkin salah satu pihak juga ya. Jadi saya harus mengambil keputusan yang mana nanti hasilnya itu menghasilkan keputusan yang baik, tepat, dan situasinya itu bisa tetap kondusif. Berarti langkah-langkahnya itu yaitu mengidentifikasi, takutnya salah gitu. Pakai terminologi bujukan moral, apakah dilema etika? Meskipun dilema etika tetap diidentifikasi dulu. Paradigma mana yang masuk di sini? Yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga nanti tepat dibutuhkan ketepatan dalam menjalankan atau mengambil keputusan seperti itu. Apa mungkin dilibatkan guru atau orang-orang lain? Bisa. Kalau memang menyangkut ke dengan misalkan dengan kita di dalam sekolah ada salah satu teman yang mengalami kasus seperti itu, jadi saya harus mengidentifikasi dulu, kemudian saya
Tanya pada teman-teman yang lain, kemudian saya mengambil sebelum saya mengambil keputusan. Ya, itu salah satu langkah itu berarti itu ya Bapak sangat berhati-hati dalam mengambil kayak gerusak-gerusik dari orang Jawa seperti itu. Berarti apa menurut Ibu hal yang efektif untuk yang Ibu bisa lakukan ya untuk mengambil sebuah keputusan dari Medika? Yang efektif menurut Ibu apa yang diyakini efektif selama ini dalam hal pengambilan sebuah keputusan dari Medika? Yang pertama Pak Nan, saya harus mempelajari dulu. Pasti efektif itu iya, ya. Iya. Harus tahu dulu kan sebenarnya. Iya, saya harus tahu dulu masalahnya itu apa dan itu bagaimana. Jadi itu saya harus tahu terlebih dahulu. Iya. Habis itu sudah kalau memang memungkinkan saya harus minta pendapat dari teman-teman. Kalau sudah seperti itu, jadi saya harus mengambil sebuah keputusan dan menghasilkan sebuah keputusan yang benar. Berarti yang hasil akhir berarti itu ya. Berarti prinsip pengambilan keputusan dari hasil akhir. Hasil akhir itu baik apa buruk seperti itu. Bagaimana ini hasil baik itu orang banyak atau sebelum Tadi tentu saja mengambil yang manfaatnya lebih banyak. Mengambil manfaat yang lebih banyak. Itu seperti itu. Tidak bisa hidup sendiri kan. Iya, seperti itu. Mungkin saya bisa mengerti Ibu maksud Ibu tadi seperti itu. Benar ya? Ya. Kemudian Ibu tantangan dalam menghadapi permasalahan dari Medika itu pasti ada tantangan ya. Pasti kadang berat itu tantangan juga berat. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut dalam hal kasus-kasus dari Medika ini? Apa yang menjadi tantangan itu? Tantangannya ya. Yang pada menjadi berpikiran terus di rumah karena pikiran terus lah itu sebelum mengambil keputusan. Memang seperti itu kita harus greget lah. Greget itu bekerja bagaimana? Semangat. Iya. Jadi saya harus belajar hidup itu tidak harus seperti itu aja. Jalan seperti enak lurus saja, tidak seperti itu. Itu sebuah tantangan bagi saya ya. Jadi kalau ada keberatan bukan harus tantangan lebih semangat lagi. Terus itu. Jadi bagaimana nantinya kita semua yang ada di lembaga ini itu merasakan meskipun ada berbagai macam permasalahan dan keputusan yang saya ambil itu membuahkan di dalam lingkungan ini menciptakan yang kondusif, nyaman, kemudian positif. Itu juga berarti tantangan Ibu berarti mensejahterakan lah sebuah keputusan yang mensejahterakan bagi istilahnya Ibu setat dan bawahnya Ibu stakeholder. Itu menjadi tantangan sendiri luar biasa Ibu ya, istilahnya itu menyehati lah berarti tantangan itu bagaimana mensejahterakan seperti itu dan hasil keputusan itu yang hasilnya itu untuk semua banyak orang bermanfaatnya. Bermanfaat banyak orang, menghasilkan keputusan yang positif dan menghasilkan situasi yang kondusif dan nyaman. Dan meminimalisir permasalahan, muncul lagi permasalahannya. Ya, seperti itu tadi ya bagus Bu ya. Kemudian ketika Ibu menghadapi permasalahan tersebut dari Medika, apakah Ibu mencatat atau ketika Ibu mengalami langsung kita putuskan apakah ditunda dulu ini permasalahan penting? Tentu saja gimana Ibu menghadapinya? Yang pertama masuk saya harus catatan dulu. Itu kan seperti ada bukas. Iya, ada bukan dulu. Iya. Berarti masuk bukas sebenarnya. Ada prioritas berarti. Iya, nanti di dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak salah. Dan keputusan yang saya ambil nanti itu tidak membuat salah satu pihak atau itu merasakan tidak nyaman, betul
Berarti meskipun rujukan moral Medika tetap dicatat berarti dalam kasus itu. Tapi tetap prioritas jadi Medika seperti itu. Apakah langsung Bu ya Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Langsung. Berarti identifikasi dulu. Nggak mungkin langsung kan ya. Sembrono. Paling sembrono hasilnya nanti kurang maksimal begitu. Iya, kurang maksimal. Akhirnya tidak positif dalam apa namanya? Iya. Tindakan selanjutnya. Berarti sangat berhati-hati Bu melibatkan semua orang sebelum mengambil sebuah keputusan. Tetap mengambil hasil akhirnya Bu ya, apakah itu untuk semua orang atau bagaimana seperti itu Bu ya. Kemudian Ibu faktor-faktor apa yang sekiranya itu membantu Ibu dalam hal pengambilan keputusan dari Medika? Faktor apa yang menurut Ibu faktor ini yang menolong saya dalam menghadapi kesulitan keputusan dari Medika itu apa faktornya? Faktornya ya itu tadi saya tidak bisa memutuskan apa namanya langsung batak itu tidak bisa seperti itu. Saya harus tetap meminta kolaborasi kira-kira. Ya, komite juga berarti ya. Betul, meminta pendapat dari berbagai ada teman, ada Twitter, ada untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu seperti itu ya. Nah, Ibu tetap kolaborasi itu saya garis bawahi, kolaborasi penting dalam sebuah keputusan. Berarti Ibu menjalankan sebuah kolaborasi, tidak saya ide seperti itu. Betul, jadi seorang pemimpin itu tidak egois. Aku pimpinan, jadi saya memberikan seperti keputusan begini, itu kan baik untuk saya, belum tentu baik untuk orang lain. Luar biasa berarti. Berarti sebuah pemimpin itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Betul, ya, luar biasa. Ini salah satu manfaat dari pembicaraan kita. Saya ambil sebuah catatan nanti, bahwasanya itu berarti seorang pemimpin tidak memikirkan dirinya sendiri. Banyak yang dipikirkan. Luar biasa. Kemudian dalam hal selama ini jadi pemimpin, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari Ibu, pengalaman Ibu selama ini, apa yang bisa diambil untuk mungkin bisa di-sharing kepada saya dalam hal tersebut mengambil keputusan dari Medika ini. Saya dalam hal ini Pak Nan, saya harus apa namanya yang saya apa tadi? Putusnya. Yang enggak pertanyaan Pak Nan tadi? Yang bisa diambil pelajaran. Yang saya ambil pelajaran untuk menghadapi selanjutnya. Jadi saya itu harus pandai-pandai memilih dan memilah bagaimana caranya untuk menghadapi apabila ada kasus-kasus yang seperti itu. Kemudian apa namanya juga harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut tidak hanya untuk saya sendiri, tapi untuk bersama. Dan demi untuk memajukan lembaga tentunya ya. Tentunya sebuah keputusan itu tentunya untuk lebih baik seperti itu. Setiap permasalahan berarti Ibu ditangani atau dilaksanakan atau istilahnya diselesaikan, berarti melalui beberapa tahap-tahap berarti itu ya. Analisis tadi ya, terus kemudian bagaimana caranya, kemudian langkah-langkah ya sudah Ibu lakukan ya. Itu dalam ilmu CGP ya. Dalam ilmu CGP itu ada 439. Seorang pemimpin itu harus mempunyai sebuah ilmu dalam hal menghadapi Medika. Saya mempelajari 439. Apa 4 itu? Paradigma. Dan 3-nya apa? Prinsip tadi, apakah hasil buat keputusan itu salah satunya untuk hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya bagaimana? Dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung mengambil keputusan, ada dulu
identifikasi dulu, apakah dilematika, apa hubungan moral dan sebagainya. Tentu saja yang paling penting ini diuji. Apakah kasus tersebut kita uji dulu. Iya. Uji apakah itu mengandung unsur legal, unsur pidana, apa bagaimana. Seperti itu, uji layak lah seperti itu. Setelah itu setelah kita uji, apakah ada alternatif lain? Di langkah 7 itu ada dilema. Jadi sebuah keputusan itu ada A dan B, kan seperti itu ya. Ada keputusan A, kira-kira ada cadangan lah, ada alternatif lain seperti itu. Itu dilema. Sebelum akhirnya memutuskan, meskipun sudah memutuskan dalam langkah ke-8, pasti ada langkah ke-9 terakhir, merefleksi apakah betul keputusan saya tersebut. Refleksi. Kemudian kadang-kadang itu kan dirubah, kadang-kadang itu tidak harus seperti itu ya. Kadang-kadang ada kesalahan yang saya rubah, itu dalam tahap refleksi. Di situ seperti itu ya. Itu terima kasih. Meskipun Ibu tadi sudah menjelaskan, tapi ada poin-poin sudah Ibu menjalankan sesuai dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di UJGB, yaitu 4 paradigma dulu, kita analisis dulu apakah tersebut ya, 3 prinsip keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sebelum kita ambil ada tahapan-tahapan itu. Iya, jadi itu salah satu ilmu yang saya dapatkan, dan wawancara ini sangat banyak sekali manfaat yang saya dapatkan Bu dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Saya tahu sendiri, dari Ibu kepala saya sendiri seperti itu ya. Tentu saja saya mohon doanya dan dukungannya ke depannya selalu ya. Terima kasih. Cukup sekian dulu ya. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya untuk wawancara ini. Salah satu tugas ya, tugas dari guru penggerak, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. 2 kepala sekolah dari kepala saya inti dan kepala sekolah yang lainnya di lingkungan saya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya kurang berkenan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih belajar ya, dan merefleksi dulu. Tentunya seorang guru itu harus merefleksi. Itu harapan dari kurikulum Merdeka ini. Selalu merefleksi diri, kekurangan apa yang harus kita perbaiki. Dan tadi saya ambil catatan kolaborasi, itu selalu kolaborasi dalam hal apapun. Dalam hal keputusan juga Ibu sudah mengatakan kolaborasi. Itu salah satu kita ya untuk memajukan pendidikan itu selalu kolaborasi. Ya, seperti itu Ibu. Terima kasih teman-teman, wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu kepala sekolah saya sendiri, Ibu Nurul Jannah SAG. Beliau kepala sekolah SDN Jumur 1, tempat saya mengajar. Terima kasih. Lain kesempatan kita berjumpa. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam JGB, calon guru penggerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dalam kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Misnan, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah di lingkungan lembaga kami. Salah satunya sebagai tugas 3.1 demonstrasi kontekstual dalam LMS, yaitu calon guru penggerak. Saya akan mewawancarai beberapa narasumber yaitu dari TK, PKK, 7 Sinuk Urut. Yang kali ini bersama Bu Ulfa SPDSD. Bagaimana Bu Ulfa kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara Ibu,
wawancara bagaimana pengalaman Ibu selama ini sebagai kepala sekolah. Tentunya banyak sekali yang bisa kita gali, yang bisa bermanfaat untuk saya sendiri sebagai calon guru penggerak seperti itu, Bu. Bagaimana setiap permasalahan itu diambil, bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan. Tentu saja Ibu sudah berpengalaman tentunya ya, bersekian sudah puluhan tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di TK PKK 7 ini. Ya, Bu. Ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, Bu ya. Ya, tentu saja tujuannya itu yaitu kita sharing untuk kita mencari tahu, saya juga mencari pengalaman lah dari perbincangan wawancara ini, dan juga sebagai tugas di LMS saya 3.1, pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan yang sebagai pemimpin, keputusan dari pemimpin. Baik Ibu, saya bertanya Ibu? Boleh ya. Tentu saja Ibu sudah berpengalaman, tentu saja yang sudah Ibu lakukan banyak sekali ya Bu ya. Dan tentu saja banyak kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi. Banyak sekali tentunya Ibu ya. Iya. Tentunya sudah pernah mengalami apa yang dinamakan permasalahan dilematika Ibu ya. Iya. Dilematika berarti apa? Benar melawan benar. Ya benar gitu Bu ya. Tentu saja bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sedangkan bujukan moral itu berarti benar melawan salah. Kalau dilema etika bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Saya akan menganalisisnya dulu ya, dari segi keduanya. Apakah itu dilema etika atau termasuk bujukan moral atau bujukan moral. Terima kasih Bu ya. Berarti Ibu terlebih dahulu menganalisis dulu ya. Ternyata apakah permasalahan itu bujukan moral, apakah dilema etika, seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda dua kepentingan? Jika Ibu menemukan dua kasus yang sama, tetapi benar-benar betul melawan betul, benar melawan benar, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Saya akan mendiskusikan dulu dengan komite atau dengan guru dan stakeholder yang berkepentingan dalam bidang tersebut. Berarti Ibu menjalankannya itu tidak, istilahnya tidak gegabah Bu ya. Harus ada kolaborasi dulu ya. Antara guru dulu diajak berbicara, stakeholder yang ada, komite yang sudah ada ya, mungkin pihak-pihak yang terlibat seperti itu Bu ya. Berarti Ibu menjalankannya itu berarti lewat kolaborasi dulu. Sebelum memutuskan permasalahan tersebut, Ibu sudah bertanya dulu kepada komite, kepada guru, berarti seperti itu Bu ya. Oke, saya catat Bu ya. Kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Langkah-langkahnya untuk ketika menghadapi dilema etika tersebut, langkah apa yang Ibu lakukan biasanya? Langkah yang saya lakukan itu mencari tahu dulu permasalahannya, kemudian saya akan mendiskusikan mana yang itu maksudnya yang dilema etika atau bujukan moral itu. Iya. Berarti dalam mengambil keputusan itu saya akan mendiskusikan dulu seperti mendiskusikan dulu. Langkah-langkah tersebut adalah mendiskusikan dulu. Mendiskusikan apa? Kita tentukan dulu berarti ya. Ditentukan dulu berarti Bu. Apakah permasalahan itu dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Kalau bujukan moral langsung saja buat apa dipikirkan lagi Bu ya. Kalau dilema etika kan bikin pusing kayaknya. Karena apa? Benar melawan benar seperti itu Bu ya. Memang seorang kepala sekolah di situ beratnya Bu ya. Oke ya. Terus hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Bu untuk mengambil sebuah keputusan? Berapa saya itu sudah efektif seperti ini menjalankannya. Hal apa yang efektif Ibu selama ini
dalam hal menjalankan sebuah keputusan, sebuah dilema etika itu? Yang efektif dengan berdiskusi dengan berhati-hati dalam memutuskan sebuah masalah. Berarti diuji dulu Bu ya, diuji dulu berarti. Dan mengetahui paradigma dilema etika atau itu termasuk rujukan moral atau dilema etika. Oh, seperti itu Bu ya. Berarti Ibu sudah menjalankan sebuah istilahnya ngono gak gegabah, berarti ya seperti itu. Jadi harus dianalisis dulu paradigma apa yang timbul dari permasalahan itu, kemudian didiskusikan apakah itu ditentukan itu dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral gak usah susah-susah ya, nggak kita putuskan bisa seperti itu ya. Kalau benar maksudnya benar itu yang bikin kadang-kadang berat itu kan, apalagi kadang-kadang itu melawan perasaan orang lain. Seperti itu Bu ya. Oke. Kemudian tantangan apa yang biasanya diambil? Tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu yang menurut Ibu sebagai tantangan. Nah, itu seperti itu. Apa Bu? Tantangan yang berat itu bila masalah itu berhubungan dengan perasaan pribadi seseorang, takutnya menyakiti juga. Seperti itu ya, perasaan hati, ilmu pengiwa seperti itu. Iya Bu, itu tantangannya. Berarti beratnya di situ kalau soal dilema etika Bu ya, soal hubungan dengan hati seseorang, perasaan seseorang. Kita juga mengambil keputusan juga melihat ya, apakah itu keputusan kita itu menyakiti orang atau tidak, atau merugikan orang apa tidak. Itu yang harus kita pikirkan. Karena dilema etika itu perlu adanya beberapa langkah-langkah ya. Pertama, identifikasi dulu paradigma apa ya, prinsip-prinsip ya. Terus langkah-langkah sebuah mengambil keputusan. Ibu sudah melalui langkah-langkah tersebut, meskipun belum lengkap itu. Ya, itu yang saya pelajari sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan Ibu ya. Terus selama ini adakah jadwal tertentu ketika menghadapi kasus? Apakah ada jadwal tertentu? Apakah ditulis? Apakah dicatat tuh? Apakah ada jadwal tertentu penyelesaiannya? Pasti ada. Saya akan mencatat setiap kasus di buku kasus. Baik itu dilema etika atau bujukan moral. Kadang saya putuskan langsung. Kadang masih menunggu Bu ya, menunggu. Soalnya itu mungkin berat Bu ya. Sejarah berat menunggu. Mungkin bisa dikoordinasi dengan teman-teman yang lain sesuai dengan yang permasalahan itu yang menyangkut permasalahan itu Bu ya. Sering nggak Ibu berkoordinasi dengan komite sekolah? Sering. Bisa banyak ya masukan-masukannya Bu ya. Berarti intinya Ibu selalu kolaborasi dengan stakeholder, dengan setiap tindakan seperti itu Bu ya. Sangat berhati-hati Ibu dalam mengambil sebuah keputusannya. Baik Ibu ya. Faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, faktor apa? Tatkala ada sebuah permasalahan dilema etika yang menurut Ibu sebuah faktor nih yang mempermudah saya untuk mengambil sebuah keputusan, apa kira-kira? Itu teman yang saya anggap saya anggap mampu untuk diajak berpikir. Seperti itu ya. Dan komite mungkin yang tadi ya. Komite selalu aktif Bu ya. Memberikan wejangan, memberikan masukan-masukan. Ya tentu saja Bapak komite itu sangat berpengalaman ya dalam berbagai permasalahan. Jadi pengaruh juga ke sekolah. Kalau ada masalah Pak komite selalu hadir ya. Jika ada perlu dipanggil selalu hadir. Care berarti untuk kemajuan sekolah gitu ya. Ya itulah perlunya kolaborasi. Ya, setiap permasalahan berarti Ibu selama ini tidak dipikirkan sendiri. Minimal ada dulu terlebih dahulu ada sharing lah minimal sebelum memutuskan Ibu. Itu bagus Bu ya. Itu bagus ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan
selama ibu kemarin-kemarin itu sebagai kepala sekolah dalam hal memutuskan sebuah dilema etika, pelajaran apa yang ibu dapatkan? Nah, selama inilah yang mungkin bisa di-sharing kepada saya seperti itu ibu. Saya akan berhati-hati dalam memutuskan sebuah masalah. Gitu ya. Meskipun itu dari dilema etika, Dilema etika. dari Dilema etika dilema dulu. etika atau bujukan moral. Jadi, Saya akan berhati-hati dalam identifikasi, iya, mengidentifikasi dulu paradigma apa berarti ya, Iya. bujukan moral kah atau dilema dilema etika. etika. Berarti saya garis bawahi bahwa ibu selama ini sangat berhati-hati dalam hal pengambilan keputusan itu ya. Itu yang poin yang saya ambil. Dan kedua, selalu kolaborasi. Iya. Ya. Tadi tidak dipikirkan sendiri terlebih dahulu sebelum memutuskan itu, berarti ibu selalu koordinasi. Iya. Baik dengan teman sejawat atau yang mungkin yang istilahnya itu yang dianggap senior lah, Iya. yang mampu, dan selalu kolaborasi dan komite. Iya, seperti itu. Nah, stakeholders itu salah satu yang ibu selama ini di belakang ibu untuk kemajuan ya sekolah ibu. Terima kasih ibu ya. Obrolan kita sangat menarik sekali, banyak yang saya ambil dari ibu, pengalaman ibu selama ini. Ibu selaku kepala sekolah TK apa bu? TK 7 Jerupulun Gempol bu ya. Mudah-mudahan ibu selalu sukses ya, sukses dan sekolah ibu terus maju, tetap anak-anak selalu tetap banyak siswanya. Demi kesejahteraan ibu dan guru-guru yang lainnya. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya wawancara ini, banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Ya. Essa é mais uma produção de qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor. John Lucas